Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khiratun Nadifa, mahasiswi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada sesi 9 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, kita akan berdiskusi mengenai materi pengayaan 9.1 dan materi pengayaan 9.2. Pada pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah materi pengayaan 9.1 tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Jika iya, bagaimana persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Saat Anda menjelaskan pertanyaan diskusi ini, sebutkan nama sekolah dan daerah Anda bekerja atau mengajar. Ada beberapa masalah yang saya rasakan di lingkungan sekolah saya yang sesuai dengan artikel ilmiah materi pengayaan 9.1. Berikut analisa persamaan dan perbedaan antara temuan artikel tersebut dengan kondisi yang terjadi di UPTD SD Negeri 1 Panggung, Kecamatan Telehari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Persamaan yang pertama yaitu ketimpangan di sekolah dasar. Artikel tersebut secara spesifik menyoroti masalah ketimpangan di sekolah dasar sebagai salah satu isu utama yang dihadapi oleh negara-negara OECD. Ini relevan dengan situasi di UPTD SD Negeri 1 Panggung yang memang terdapat kesenjangan dalam hal sumber daya, fasilitas, kualitas pengajaran atau hasil belajar antar siswa di sekolah tersebut. Yang kedua, pengaruh faktor sosial ekonomi. Artikel tersebut menekankan bagaimana faktor sosial ekonomi orang tua mempengaruhi kesenjangan pendidikan. Di UPTD SD Negeri 1 Panggung terdapat siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Hal ini bisa menjadi faktor yang berkontribusi pada ketimpangan pendidikan. Misalnya siswa dari keluarga kurang mampu mungkin akan memiliki akses terbatas ke sumber belajar di luar sekolah. Yang ketiga, pentingnya kebijakan pendidikan. Artikel tersebut menegaskan pentingnya kebijakan pendidikan yang inklusif dan adil untuk mengatasi ketimpangan, baik dalam konteks OECD maupun di UPTD SD Negeri 1 Panggung. Kebijakan sekolah dan pemerintah daerah memainkan peran penting dalam upaya mengurangi kesenjangan. Terdapat perbedaan antara artikel pada materi pengayaan 9.1 dengan sekolah saya di UPTD SD Negeri 1 Panggung, yaitu yang pertama, konteks negara maju versus lokal. Artikel tersebut berfokus pada negara-negara OECD yang umumnya adalah negara maju dengan sumber daya dan sistem pendidikan yang lebih mapan. Sedangkan UPTD SD Negeri 1 Panggung berada dalam konteks Indonesia yang memiliki tantangan dan keterbatasan sumber daya yang berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara OECD. Kedua, isu migrasi dan keberagaman. Artikel tersebut menyoroti isu kebijakan terkait keberagaman migran. Meskipun keberagaman etnis dan budaya juga ada di sekolah saya, namun isu migrasi mungkin tidak menjadi faktor utama penyebab ketimpangan pendidikan di sekolah saya. Yang ketiga, fokus pada gender dan pasar kerja. Artikel tersebut membahas perlindungan bagi perempuan di pasar kerja sebagai salah satu topik kebijakan terkait ketimpangan. Meskipun kesetaraan gender penting, fokus utama di UPTD SD Negeri 1 Panggung lebih pada isu-isu dasar seperti akses ke pendidikan yang berkualitas serta kesenjangan antar siswa. Kesimpulannya, artikel tersebut memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami berbagai dimensi ketimpangan pendidikan. Meskipun konteksnya berbeda, beberapa isu yang diangkat dalam artikel seperti ketimpangan di sekolah dasar dan faktor sosial ekonomi relevan dengan potensi tantangan di UPTD SD Negeri 1 Panggung. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan perbedaan konteks lokal dalam hal sumber daya, prioritas kebijakan, dan faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan di sekolah saya. Yang kedua, paparkanlah pendapat Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut. Jelaskan pula bagaimana keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 dari BMP MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Artikel tersebut sudah sangat baik dalam menyoroti fenomena ketimpangan pendidikan yang terjadi di negara-negara OECD.
Dengan penjelasan secara komprehensif, saya dapat mengetahui berbagai masalah dan tantangan pendidikan di negara-negara OECD, yang dimana disebutkan di dalam artikel tersebut terdapat negara Finlandia, Jepang, Korea, Amerika, Inggris, Brazil, Australia, Slovakia, Singapura, Bulgaria, dan Belanda yang secara spesifik memiliki tantangan tersendiri dalam aspek ketimpangan pendidikan. Beberapa cara negara OECD dalam mengatasi tantangan yang disebutkan di dalam artikel tersebut antara lain, Amerika Serikat disebutkan dalam konteks investasi besar dalam mengurangi ketimpangan pendidikan dan sebagai negara yang perlu mengakui keberagaman migran dalam kebijakan pendidikan. Korea disebutkan sebagai negara yang memiliki kesenjangan yang besar antara kaya dan miskin, sehingga penting meningkatkan kesetaraan pendidikan dan mobilitas sosial. Belanda dalam konteks pemisahan sekolah berdasarkan status sosial ekonomi dan upaya menerapkan kebijakan untuk mengatasi masalah ketimpangan. Jepang disebutkan terkait melemahnya peran pendidikan dan mobilitas sosial setelah Perang Dunia Kedua dan meningkatnya ketidaksetaraan pendidikan. Kemudian Singapura dan Finlandia disebutkan sebagai contoh negara siswa dari kelompok ekonomi lemah yang berprestasi baik. Negara Inggris disebutkan dalam konteks melambatnya mobilitas antar kelas, serta Slovakia, Uruguay, Brazil, dan Bulgaria disebutkan sebagai negara pembanding di mana siswa dari kelompok ekonomi lemah berprestasi lebih buruk daripada siswa dari kelompok ekonomi kuat di negara lain. Terkait dengan BMP MPDR 5302 Modul 7 yang memaparkan mengenai sistem pendidikan di 4 negara yang tergabung dalam OECD non-Asia, yaitu Inggris, Finlandia, Jerman, dan Amerika Serikat. Finlandia memiliki cara dalam mengatasi masalah ketimpangan pendidikan antara lain dengan mereformasi sistem pendidikannya dengan memberlakukan prinsip non-discrimination and equal treatment, yang artinya tidak ada diskriminasi dan perlakuan yang sama. Kemudian di negara Amerika, pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan pendidikan gratis bagi warganya. Sistem pendidikan lainnya yaitu dengan memberikan kebebasan belajar bagi siswanya mengambil mata pelajaran maupun pembelajaran yang berbeda yang menjadi pilihannya. Terkait dengan upaya mengatasi tantangan pendidikan, kebijakan pengelolaan pendidikan sekolah di negara Inggris memiliki beberapa alternatif tipe sekolah yang dapat dipilih sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Inggris juga menyediakan beberapa pelayanan pendidikan yaitu tingkat nasional dengan 2 kementerian dengan tanggung jawab yang berbeda, tingkat daerah yang bertujuan memenuhi kebutuhan generasi muda di daerah, dan tingkat lembaga yang bertanggung jawab dalam perkembangan institusi. Dalam mengatasi ketimpangan pendidikan, negara Finlandia mengakomodir perbedaan atau keragaman yang dimiliki guru, siswa, dan masyarakat, memberikan rasa senang dan selalu menghargai terhadap guru dan pengelola pendidikan, memberikan gaji yang sangat tinggi kepada guru, dan menerapkan aturan seleksi guru yang sangat kompetitif. Jerman memberlakukan kebijakan desentralisasi sehingga pemerintah daerah, dalam hal ini negara bagian, dapat melibatkan masyarakat untuk bekerja sama dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan yang merata. Kebijakan di negara Amerika Serikat dalam pengelolaan pendidikan melalui kebijakan pendanaan dari 3 tingkatan, yaitu tingkat pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, dan pemerintah lokal dengan tujuan not for profit and for profit. Yang ketiga, silahkan Anda uraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang, materi pengayaan sesi 9.2, terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dari hasil pencapaian yang tinggi dan skor PISA. Sistem pendidikan di Jepang pada materi pengayaan sesi 9.2 dibangun dengan konteks budaya lokal, masyarakat, dan politik. Kurikulum yang digunakan di negara di Jepang menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang diperlukan untuk dapat bersaing dan komunitas internasional. Berdasarkan undang-undang dan kebijakan di Jepang yang diberlakukan di sekolah-sekolah, diharapkan untuk menyediakan tingkat pendidikan yang seragam di tingkat wajib belajar, pendidikan dasar dan menengah pertama dimanapun di Jepang. Course of Study mendefinisikan standar minimum pendidikan Jepang berdasarkan prinsip persamaan kesempatan dalam pendidikan, dan oleh karena itu, standar ini berlaku umum di antara semua sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas termasuk sekolah swasta. Meskipun sistem pendidikan sekolah Jepang telah didesentralisasikan dalam beberapa tahun terakhir,
Course of Study, kurikulum nasional Jepang masih merupakan standar minimum kurikulum sekolah Jepang untuk memastikan persamaan kesempatan dalam pendidikan untuk dapat mempertahankan tingkat pendidikan sekolah yang seragam di seluruh Jepang. Lebih lanjut, gerakan menuju desentralisasi di Jepang mempengaruhi kurikulum sekolah di Jepang. Ditetapkan bahwa setiap sekolah dapat mengajarkan konten tambahan kepada siswa atas kebijakan sekolah dalam revisi Course of Study tahun 1999, dan periode untuk studi terpadu dibentuk untuk mendorong setiap sekolah untuk menggunakan orisinalitas dan kreativitas mereka dalam melaksanakan kurikulum mereka. Course of Study juga melakukan revisi ketika terjadi penurunan pada skor PISA. Jepang sangat menyadari hasil PISA-nya dan telah mencoba untuk meningkatkan pendidikan sekolahnya agar siswa memperoleh keterampilan yang diukur dalam PISA, kompetensi kunci. Hal-hal inilah yang mendorong Jepang mendapatkan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA.